Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas UPI YPTK Padang, jurusan Manajemen. Di mata kuliah ini, video dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok aplikasi komputer dengan dosen pengampu Leni Gustina SEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai ketua kelompok Husain Al-Arsyadin NIM 210364 dan anggota saya Anang Muarif 210349, Beni Kurniawan 210353, Dila Abzurni Hutri 210357, Inka Februs Lita 210365, Nila Sofianti 210375, Sumiarti 210388, Wilyasari 210392. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang uji partial least square. Uji partial least square PLS merupakan pendekatan persamaan struktural equation modeling yang berbasis varian. PLS ini digunakan untuk menganalisis jalur yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan, sehingga partial least square PLS menjadi salah satu teknik statistik yang dipakai pada model yang mempunyai variabel independen maupun variabel dependen yang lebih dari satu. Model pengujian partial least square PLS: 1. Model pengukuran Quater model. 2. Model struktural inner model. Tipe perhitungan utama Smart PLS ada 3, yaitu 1. PLS algoritma, 2. Bootstrapping, 3. Bleeding forwarding. Analisa model pengukuran Auder model. 1. Uji validitas. Model pengukuran ini untuk menguji validitas dan reliabilitas. Validitas yang ingin diuji dalam partial least square PLS adalah validitas konstruk. Validitas konstruk digunakan untuk melihat seberapa besar instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan. Validitas konstruk ini terdapat 2, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen yaitu dengan melihat loading faktor AV dan commonality untuk ukuran nilai dikatakan valid apabila loading faktor besar dari 0,7, AV besar dari 0,5, dan community besar dari 0,5. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 6 indikator X1.2, X2.2, X3.2, X3.3, Y3 dan Z1 termasuk loading faktor valid karena besar dari 0,7, ditandai dengan warna hijau. Sedangkan 9 indikator lainnya X1.1, X1.3, X2.1, X2.3, X3.1, Y1, Y2, Z2, dan Z3 termasuk loading faktor tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,7 ditandai dengan warna merah. AV untuk nilai X3 valid karena di atas atau besar dari 0,5 ditandai dengan warna hijau. Sedangkan untuk nilai X1, X2, Y, dan Z, AV tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 ditandai dengan warna merah. Untuk commonality, nilai X1 tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 ditandai dengan nilai minus. Untuk nilai X2, commonality tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 ditandai dengan nilai minus. Untuk nilai X3, commonality tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 dengan nilai 0,294. Untuk nilai Y commonality tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 ditandai dengan nilai minus. Untuk nilai Z commonality tidak valid karena di bawah atau kecil dari 0,5 ditandai dengan nilai minus. Untuk nilai X3, akar AVE valid karena besar dari kolerasi variabel laten ditandai dengan warna hijau. Sedangkan untuk nilai X1, X2, Y, dan Z,
Akar AVE tidak valid karena kecil dari kolerasi variabel laten yang ditandai dengan warna merah. Cross-loading besar dari 0,7 dinyatakan valid. Untuk cross-loading, yang min merupakan tidak valid, sedangkan yang tidak min merupakan valid. Uji reliabilitas. Dari gambar konstruk reliability dan validity dengan menggunakan convex alpha, X1, X2, X3, Y, dan Z tidak valid karena kurang dari 0,7 ditandai dengan warna merah. Dan menggunakan composite reliability, X1, X2, Y, dan Z tidak valid karena kurang dari 0,7 ditandai dengan warna merah. Dan X3-nya valid karena besar dari 0,7 ditandai dengan warna hijau. Analisis model struktural atau inner model. 1. Koefisien determinan R kuadrat menunjukkan model yang lemah dengan nilai 0,19, moderat dengan nilai 0,33, dan kuat dengan nilai 0,67. Dari gambar di atas dapat disimpulkan nilai R square Y 0,170 berarti menunjukkan model lemah karena nilainya di bawah 0,19, sedangkan nilai R kuadrat Z 0,397 berarti menunjukkan model moderat karena nilainya di atas 0,33. Menunjukkan model yang lemah dengan nilai 0,02, moderat dengan nilai 0,15, dan kuat dengan nilai 0,35. Nilai Q2Y 0,028 berarti menunjukkan model lemah karena pas nilainya di 0,02. Sedangkan nilai Q2Z 0,115 berarti menunjukkan model lemah karena di bawah 0,015. Effect size atau F2 F square memiliki pengaruh yang lemah dengan nilai 0,02, menengah dengan nilai 0,15, dan besar dengan nilai 0,35. Total effect X1 ke Y sama dengan 0,189 memiliki pengaruh menengah. Z2 ke Y sama dengan 0,005 memiliki pengaruh kecil. X3 ke Y sama dengan 0,006 memiliki pengaruh kecil. X1 ke Z sama dengan 0,000 memiliki pengaruh kecil. X2 ke Z sama dengan 0,006 memiliki pengaruh kecil. X3 ke Z sama dengan 0,505 memiliki pengaruh besar. Y ke Z sama dengan 0,007 memiliki pengaruh kecil. Selanjutnya yaitu uji signifikan atau two-tail. Uji signifikannya adalah 0,05 terdapat pada bootstrapping. Selanjutnya yaitu FIF atau culinary statistic. Batasan nilai kolerasi besar dari 0,9 atau ditandai dengan FIF kecil dari 5. Semua indikator mempunyai nilai FIF kecil dari 5 sehingga semua indikator tidak mengalami masalah multikonalitas. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.